Dari Pajar underscore MY256 buat betakon juga nah lawan Pak Haji Deni ya lamun pian jadi kawakah mempertahankan Meratus supaya kali ditabang. Haji Deni di Free itu kada setuju dengan penambangan Meratus karena Meratus ini wilayah yang harus kita jaga kelestarian alamnya. Kalau ada tambang di situ maka hampir bisa dipastikan itu akan merusak dan paling kada banjir. Nah jadi kita menolak karena ini menjaga kelestarian alam. Mang takonakan pang lawan sidin kayak apa sama nasib hubungan honorer nih. Adakah peluang diangkat jadi PNS karena banyak sudah yang mengabdi kalawasan mau empati tes umur sudah tuhaan. Terima kasih. Ambil minum, Pak. Minum kita. Ada semalam guru honorer. Bayangkan aja inya parak 15 tahun sudah menghonor kada diangkat-angkat. Tahulah berapa honornya? 250.000 sebulan. Masya Allah. Halus benar kayak apa guru kita hendak sejahtera kalau memikirkan pendidikan. Jadi memang harus ada pemikiran yang agak radikal, mendasar, memberikan perhatian lebih kepada yang honorer-honorer ini. Dengan juga memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Salah satunya kalau kita mengurangi korupsi, bisa jadi ada tuh duitnya kesan menangkat tubuhannya nih. Korupsinya harus dikurangi, tambal itu inefisiensi. Mudah-mudahan ada dana kesan kita memperhatikan kesejahteraan honorer-honorer. Dari underscore yol. Kira-kira mun pian jadi gubernur, gimana caranya mengatasi permasalahan gas LPG 3 kilo di daerah Banjarmasin ini Pak? Oh langka Pak ini. Amunnya langka tuh pasti harga naik dan ini memang dikeluhkan banyak orang. Harus dicek apa sebabnya, apakah kurang barang, kalau kurang supply-nya dibanyaki. Kalau karena tata niaganya, artinya ada yang menahani, biasa ada jual nakal gitu, ditangkap itu penimbun tuh. Masalahnya tahu kita menyelesaikannya. Oke, dari Abdal Madinah. Pak, tolong pang, Pak lah A-nya panjang Pak Ena. Oh iya. Berarti minta tolong benar nih. Iya. Pak lah. Bangunakan Pak stadion sepak bola berstandar internasional. Provinsi kita sudah jauh tertinggal lawan provinsi lain. Kada usah jauh. Pemikirakan di Kaltim aja banyak benar stadion yang baik-baik ya. Nah, Kita ini kurang sarana olahraga. Jadi di program Ulun tuh kita membangun lapangan sepak bola di setiap kecamatan. Wah. Nah, ini namanya. supaya ada arena olahraga. 1, 2, Ulun ini membantu akan Gubernur Anies Baswedan Nggih. masalah pembangunan stadion di Jakarta. Nggih. Menurut jadi Gubernur Kalsel mesti ada juga di Kalsel. harusnya. Kada membangunakan di Jakarta aja, aja, di kampung seorang juga. Insya Allah kita ulahkan. Sidin pengalaman di Jakarta dah. Dari Rai Sarip underscore Rahman Pak. Amun pian tak pilih ini bukan pertanyaan pang ya. Tentang pemekaran Kabupaten Banjar ini kayak apa aja? Jadikah dijadikan gambut raya? Kasihan berurusan ini itu karena Kabupaten Banjar dipisahkan landasan ulin Banjarbaru. Nah, Nggih, jadi ulun mempertimbangkan pemekaran wilayah ini dengan hati-hati. nggih. Kalau dilihat dari luas wilayah, Kabupaten Banjar ini luas. Jadi kemungkinan kesempatan untuk dijadikan 2 kabupaten itu terbuka. Sama dengan Kota Baru, Nggih. ada juga pemikiran hendak dipisah menjadi 2 kabupaten. Luas juga. Ya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah melihat potensi masing-masing wilayah itu. Jangan sampai karena Mbak sudah menjadi kabupaten terpisah ternyata ngalih keuangannya, APBD-nya. Tapi pada dasarnya ulun setuju bahwa terutama dari sisi keluasan wilayah ini layak untuk dimekarkan. Dari Yoga Pratama, ulun sebagai milenial dan saksama melihat dan mencermati keadaan benua saat ini. Nah, yang pertama aja, bagaimana Pak Deni memandang dan menjabarkan keadaan daerah saat ini karena melihat ekonominya sangat melemah. Yang kedua, masalah tambang apakah dievaluasi izin untuk menambah areal. Yang ketiga, pendidikan yang masih belum bisa diakses masyarakat pedalaman. Yang keempat, nanti kalau Bapak sudah jadi gubernur, Bapak tetap seperti inikah turun ke lapangan, ke kampung dan ke desa, Pak? Jadi, amun melihat pertanyaan ini jelas ini memperhatikan kritis dengan situasi Banua. Kunci semuanya itu adalah Banua kita ini sama-sama kita jaga, kita pelihara dengan cara amanah. Tambang tentu semua program, kada hanya tambang itu perlu dievaluasi. Tetapi bukan berarti ulun anti tambang. Ulun anti penambangan program yang koruptif. Ulun anti program-program yang merusak lingkungan.
Tetapi investasi juga kita butuhkan untuk memutar roda perekonomian. Dan tambang itu juga buka lapangan kerja juga Pak. Ada lapangan kerja juga di situ, lapangan pegawaian. Makanya kita mendukung tambang yang memperhatikan lingkungan, yang melakukan reklamasi, kita dukung. Yang kada korupsi, izin-izinnya bujur aja itu. Dan lain-lain, tentu saja kita memperhatikan juga masalah apa tadi takunannya tadi? Masalah pendidikan jadi Pak. Oh, pendidikan. Di pedalaman. Pendidikan di Banua ini memang bermasalah. Terutama gasan dangsanak-dangsanak kita yang kurang mampu. Ada yang putus sekolah, ada yang kada kau membayar lagi, kada kau melanjutkan. Jadi memang perlu ada beasiswa yang memberikan kemudahan bahkan meringankan SPP bebuhannya itu, termasuk yang daerah pedalaman, termasuk beasiswa khusus gasan dangsanak kita masyarakat adat, harus ada tuh diperhatikan, ada affirmative action. Nah itu, nah yang lain lagi ulun insyaallah ulun berpikir kalau kena duduk jadi gubernur atas izin yang maha kuasa melalui pian-pian pemilih, ulun tuh rencananya hendak setiap minggu tuh berkeliling aja Pak kabupaten-kabupaten. Selajur berjumatan berpindah, selajur melihati kayak apa kondisi masyarakat di bawah. Jadi berputar aja minggu ini Kabupaten Banjar, minggu kena Tapin, minggu kena Barabai misalnya. Supaya terlihati masyarakat kayak apa masalahnya. Berarti tetap aja nak ke lapangan langsung. Yang penting itu menyapa masyarakat, tahu apa persoalan masyarakat, dan insya Allah dengan demikian kita bisa lebih berempati dengan kesulitan-kesulitan masyarakat. Minum pulang. Minum pulang. Banyak ketakutan buan pian nih. Maaf juga melihatnya, cuman ya inilah aspirasi buan pian ya. Kalau inilah mungkin yang keluh kesah buan pian harus dijawab oleh calon gubernur, mudah-mudahan jadi gubernur. Dari MP Jasam, bila pian terpilih Pak Denny Indrayana, ulun pesan satu, hidupkan lagi transportasi sungai. Biar ekonomi pinggiran, arus sungai dapat terbantu dengan perputaran ekonomi. Pinggiran mengingat kota Banjarmasin adalah kota 1000 sungai. Terima kasih. Kita manfaatkan semua sisi aspek kehidupan di Banua. Ada transportasi sungai, tentu kita manfaatkan. Karena sayang juga amun itu tidak didaya gunakan. Tetapi jangan sampai juga jalan kada ulah. Jadi semalam ada warga dari Paminggir datang kada kawa ke Danau Panggang karena kereda jalan daratnya. Itu kada boleh juga. Terpaksa lewat sungainya terpaksa jadinya Pak. Terpaksa. Nah, lawan sungai ini kan ada potensi pariwisata juga. Jadi kita kawa mengangkat sektor transportasi sungai, sisi ekonominya, sisi pariwisatanya, di samping juga memang menghidupkan lagi peluang-peluang warga-warga yang ada di pinggir-pinggir wilayah Kalimantan Selatan. Dari Arif BPM, intinya aja Pak, kita ini hendak merata aja, jangan cuma satu daerah. Mun bisa pembangunan dan lain-lain di semua kabupaten, kota, desa, dusun, jangan hanya di kampung seorang ya. Ulun namun menyambat ada pembangunan yang pina terkonsentrasi di satu wilayah itu ingatnya Kiram kenapa ya? Mungkin dah ini. Iya, kira-kira menyindir Kiram kira-kira nih jalannya pindah mulus, pindah ada pembangunan terus. Ingat siapakah di situ? Ya kada wani juga menyambat. Jadi ya memang ngarannya adil itu semua wilayah infrastrukturnya dibaiki. Semua wilayah pembangunannya merata supaya masyarakat merasakan ya diperhatikan juga. Itu artinya memang kita ini sebagai kalau jadi gubernur, kalau jadi bupati wali kota harus adil gasan semua pihak, gasan semua golongan. Termasuk membangun jalan dan segala macamnya adil merata di seluruh wilayah. Kada dikiram aja. Oke, dari Aini BJM, ompat betakon aja. Apa program kerja pian mun sudah terpilih? Apa yang lebih diprioritaskan? Oh, mungkin yang pertama bakal pian gawe dulu Pak ini. Ya. Setelah pian terpilih mungkin 100 hari pertama lah bahasanya. Nah. Ya. Hari-hari pertama sudah ulun sampaikan, ulun hendak rekonsiliasi dulu, berdapat paman, birin, berdapat mengunjungi ziarah kubur relawan-relawan yang
dalam proses ini ada nang Dikiau yang Maha Kuasa. Nggih. Dan tentu saja ulun kemudian menegaskan pemerintahan yang good governance, yang anti korupsi. Jadi kita akan set lagi dengan baik sesuai aturan kepegawaian susunan kepegawaian pemerintahan provinsi dengan memperhatikan kompetensi, dengan memperhatikan kemampuan pegawian supaya yang tersusun adalah pemerintahan yang baik. Kada mendukung ulun itu kada terpilih. Inggih. Ini rancak deh ini kayak itu men yang kada mendukung pinggirakan, Inggih, kipayakan. oh. Jangan dilihat gawiannya kayak apa. Yang Jadi kompeten lah Pak lah. yang penting kompeten. Ada juga habar kan, Inggih. amun kau menyetor jadi kepala dinas. Nah, habar ini belum tentu bujur, belum tentu bujur. Tapi amun itu bujur, tentu harus kita hentikan. Berbasis kompetensi, ujar orang itu merit system. Orang manakah menyambat tuh. Tapi yang pasti berdasarkan kemampuan pegawian, kada berdasarkan suka atau kada suka, like and dislike. Nah, Apalagi punya kada memilih, kada harap dapat bagian ya. kada kita memilih itu kan pilihan yang dijamin kebebasannya oleh Undang-Undang Dasar. Inggih, bujur. Kada memilih ulun tapi gawiannya bagus, tetap harus diberikan kesempatan untuk berkiprah di pemerintahan provinsi. Jangan sampai gara-gara kada memilih aja kemudian terkipai. Kada baik pulang. Bujur Pak, bujur. Oke. Dari Aroyan 4141. Mun sama ini nah, masalah honorer juga nah. Ya. Yang lain aja nah. Nah, dari Sabani Dares, insya Allah kalau pian jadi, apakah pian masih silaturahmi ke alim ulama dan para habib, dan juga apakah pian nantinya datang bila pian kadauran ada orang mau undang acara keagamaan gitu ya. Ulun itu termasuk menghormati apa yang ditoladankan oleh salah satu gubernur kita, Pak Rudi Arifin. Inggih. Sidin tuh rajin benar tuh datang acara haulan, acara pengajian, menghormati guru-guru habaib. Jadi menurut ulun antara ulama dan umaro ini harus saling bersilaturahmi rancak-rancak. Apalagi di Kalimantan Selatan. Insya Allah mudah-mudahan salah satu contoh yang ulun hendak umpati ya apa yang digawi Pak Rudi Arifin. Abah Rudi ini rajin Sidin mendatangi undangan-undangan insya Allah. Mudah-mudahan. Nah, terus dari Itmamil Wafa. Assalamualaikum Pak aja. Apakah ada terlintas di pikiran pian munnya sudah jadi gubernur kaina mensejahterakan dan membantu para petani dengan program-program terbaru dari pian sendiri? Para petani nih Pak. Iya, ulun rancak melihat kita ini masalah pertanian rasanya banyak masalah. Banyak. Sudah menanam uyuh-uyuh mbak hendak dijual bane murah banar. Kada terbulik modal rugi hak. Jadi ini kayak apa nih? Harus ada perhatian lebih, subsidi pupuk kada cukup. Tapi bagaimana harga pada saat panen itu kadang merugikan petani. Karena itu ulun juga melihat ada petani-petani berhasil. Petani muda, macam-macam, coba lihat di internet tuh banyak. Nah, ini kita mendorong petani-petani semacam ini yang memang hatinya hendak bertani, hendak berusaha, petani muda ke petani tua, kita akan sediakan modal kerja. Jadi ada modal 2 miliar per kecamatan, insya Allah itu gasan pertanian, gasan peternakan, gasan usaha kecil. Tentu ada syaratnya supaya kemudian itu bisa menjadi salah satu saja program yang bisa membantu usaha pertanian. Ada program-program lain tentu, tapi ini salah satu stimulus yang lain. Nah, mudah-mudahan bukan petani karena Sidin jadi, mudah-mudahan program Sidin kau membantu buan pian. Terus lanjut lagi Pak lah. Nggih. Dikit lagi nah. Ya. Dari RD aja. Kena mun betakunan pulang wan haji dini cagup takunakan masalah bagaimana mengatasi memberantas korupsi dengan adanya fee proyek di setiap dinas, soalnya itu menjadi beban para rekanan jasa dan dapat mengurangi kualitas kerja karena anggarannya dikurangi. Nah, ini bagus benar takunannya. Jadi komisi kickback dalam proyek-proyek itu korupsi.
dan kada boleh. Nggih. Banyak sekali kasus-kasus ditangkap KPK karena modelnya nang kayak itu modusnya. Nggih. Nang kayak apa caranya itu diatasi? Satu, gubernurnya seorang jangan umpat korupsi pemilu. Apa tadi? Menukari suara, berbagi amplop, serangan pajar. Akhirnya hendak memberikan modal kan? Iya. Memberikan modal itu yang menyebabkan menariki komisi dari proyek. Nah, berapa proyek? 100 miliar. 10%, 20% masuk kantong bang. Kenapa? Memberikan modal. Itu bang kalau jadi dari awal bercalon gubernurnya jangan korupsi pemilu, jangan serangan fajar. Itu dulu. Yang kedua, pada saat mandak kepala dinas yang kompeten, yang ada kalau bagus terusakan, yang kedua setelah dievaluasi, assessment, tentu dengan putusan yang bujur bisa diganti yang lebih baik. Dengan demikian proses lelang segala macam insya Allah fair. Kalau fair itu artinya kadeda itu komisi-komisi. Jadi kalau yang gubernurnya sudah terpilih dengan amanah, kepala dinasnya amanah, insya Allah proyek-proyeknya bisa bebas dari korupsi.